Saya share screen untuk materi mekanika rekayasa ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Melanjutkan materi kita minggu lalu ya, bab 5. Kita masuk sekarang ke materi bab 6, yaitu konstruksi rangka batang atau truss ya. Baik, konstruksi rangka batang atau truss ini biasanya banyak digunakan ya di apalagi namanya pada bangunan-bangunan seperti jembatan ya, kemudian tempat talang-talang air ya, atau apalagi namanya ini, penampungan air. Nah, ini biasanya menggunakan konstruksi rangka batang truss ya. Biasanya dia itu berbentuk apalagi namanya rangka batang zigzag ya, tapi beraturan. Baik, kita kenali dulu apa itu rangka batang truss dalam mekanika rekayasa dan bagaimana implementasinya di lapangan ya. Jadi rangka batang truss adalah konstruksi yang dirancang untuk menumpu beban ya, dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung jepit penuh dan stasioner ya. Jadi saya ulang, jadi konstruksi ini dirancang untuk menumpu beban ya, dan biasanya berupa struktur yang dikekang atau disambung jepit penuh ya. Jadi disambung jepit penuh dan biasa dia bentuknya stasioner ya, atau terpusat ya. Istilah stasioner itu sama dengan terpusat ya. Kemudian rangka batang itu terdiri dari batang-batang lurus ya, yang berhubungan pada titik-titik kumpul ya. Jadi berhubungan pada titik-titik kumpul yang biasa disebut dengan titik simpul ya, yang terletak di setiap ujung batang ya. Oleh karena itu, batang-batang ini merupakan batang dengan dua gaya. Ya. Ini istilahnya ya, jadi batang dengan dua gaya karena dia berada pada titik kumpul, ya. Yaitu batang yang mengalami dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Jadi batang dengan dua gaya itu adalah batang yang mengalami dua gaya yang sama besar tapi berlawanan arah. Nah, ini kita harus ingat baik-baik ya konsepnya. Kemudian dua gaya tersebut merupakan gaya aksial, yaitu berupa gaya tarik atau gaya tekan ya. Taruhlah misalnya gambar di atas F ini ya, dia menekan ya, jadi dua-duanya menekan ke dalam, atau dia menarik keluar ya, F ke dalam, dia tertarik keluar. Nah, gaya aksial ini atau gaya aksiliasi ini, nah ini berlaku yang namanya hukum 3 Newton ya. Jadi dia berlaku aksi reaksi itu pada hukum 3 Newton. Nah, kalau kita meninjau materi ini, maka kita batasi pada statis tertentu ya. Jadi kita hanya sebatas meninjau rangka batang secara sederhana. Jadi bukan statis tak tentu ya. Jadi ini statis tertentu. Karena kalau kita belajar statis tak tentu, tentunya analisisnya lebih rumit ya. Jadi kita mengambil yang simpel saja, yang statis tertentu. Saya lanjut. Syarat rangka batang sederhana ya. Jadi ini syarat untuk rangka batang truss yang sederhana itu. Yang pertama, sumbu batang itu berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul ya. Jadi syarat pertama, sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi atau simpul. Nah, titik pertemuan tersebut disebut dengan nama titik simpul. Kemudian, garis yang menghubungkan semua simpul pada rangka batang tersebut disebut dengan garis sistem. Ya. Jadi titik pertemuannya itu, berapapun rangka batang yang ketemu di situ, itu namanya titik simpul. Kemudian yang menghubungkan semua simpul itu disebut dengan garis sistem. Yang kedua, muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang itu harus ditangkap
atau diteruskan pada simpul. Jadi muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang itu harus ditangkap atau diteruskan pada simpul. Karena di simpul ini yang mau kita pilah-pilah untuk dihitung analisisnya. Kemudian yang ketiga, garis sistem dan gaya luar itu harus terletak pada satu bidang datar. Kemudian syarat keempat, rangka batang ini harus merupakan rangka batang statis tertentu, ya. Jadi bukan statis tertentu, tapi statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar maupun dari keseimbangan dalam. Nah, ini contoh rangka batang truss pada kuda-kuda, ya, kalau kita membangun sebuah rumah misalnya, ya. Jadi pertemuan-pertemuan pada titik P1, P2, P3, ya, dan di bawah itulah yang dimaksud dengan titik simpul. Jadi titik-titik pertemuan antara rangka batang itulah yang dimaksud dengan titik simpul. Nah, itu kalau pada kuda-kuda. Kalau pada truss jembatan, nah bentuknya seperti yang di bawah, ya. Jadi buhul atau join itu adalah bagian tengah dari rangka batang, ya, baik truss kuda-kuda maupun jembatan, ya, maupun pada bentuk menara, ya. Ini hanya dua contoh saja yang umum, ya. Nah, bagian rangka batang ada namanya batang tepi, ya. Kalau batang tepi berarti tepi atas dan tepi bawah, ya. Tepi atas, nah ini bagian atas semua, ya, baik rangka batang yang segitiga maupun yang rangka batang jembatan ini, itu namanya tepi atas dan tepi bawah, atas bawahnya, ya. Kemudian ada namanya batang pengisi diagonal, ya. Nah, diagonal itu biasanya yang miring-miring, ya. Nah, yang miring. Jadi miring ke kanan, miring ke kiri, ya, itu namanya batang pengisi diagonal. Kemudian batang pengisi tegak, nah, semua yang lurus ke atas, nah, itu namanya batang pengisi tegak. Kemudian simpul, nah, simpul yang titik pertemuan dari setiap batang. Jadi yang ada titik-titik putih itu namanya titik simpul, ya. Nah, kalau tumpuan itu berada pada titik A dan B. Nah, itu yang dimaksud dengan tumpuan. Jadi kalau di titik A itu tumpuan sendi, di titik B itu tumpuan roll, ya. Baik. Nah, ada syarat untuk kekakuan rangka batang. Jika jumlah simpul, nah itu disimbolkan dengan S. Kemudian jika jumlah batang disimbolkan dengan B. Dan jika jumlah reaksinya itu disimbolkan dengan R. Jadi kekakuan rangka batang ada 3, simpul, batang, dan reaksi. SBR, ya. Maka, nah ini persyaratannya. 2S, ya, 2 kali S dikurang B dikurang R, atau 2 kali simpul dikurang batang dikurang reaksi itu sama dengan 0, berarti rangka batang kaku. Ya. Kalau 2S dikurang B dikurang R kurang dari 0, kalau tadi sama dengan 0, ya, kurang dari 0 berarti rangka batang tidak kaku, ya, atau fleksibel, ya. Kalau yang di atas tadi rigid, kaku. Kalau syarat ketiga, 2S dikurang B dikurang R lebih besar dari 0, berarti rangka batang statis tak tertentu. Nah, ini kita abaikan, karena bukan ini yang kita mau hitung, ya. Jadi kita hanya berada di syarat pertama dan kedua, ya, yang rangka batang kaku dan rangka batang tidak kaku. Nah, untuk rangka batang yang diletakkan pada tumpuan sendi dan roll, maka jumlah reaksi yang diberikan itu berjumlah 3 reaksi, ya. 1 dari rollnya, dan 2 dari sendi, ya. Kenapa dari roll? Ya, karena yang bekerja hanya gaya vertikal. Kalau sendi ada 2 yang bekerja, gaya vertikal dan gaya horizontal, ya. Mudah-mudahan masih ingat, ya, materi pertama kita, materi kedua, ya, mekanika rekayasa, bagaimana hukum atau ketentuan jumlah reaksi-reaksi yang bekerja pada sebuah tumpuan, ya. Kemudian analisis struktur rangka batang. Untuk menganalisis struktur rangka batang itu dilakukan 2 langkah, ya. Yang pertama itu memeriksa kekakuan rangka. Untuk statis tertentu itu harus memenuhi 2S dikurang B kurang R itu sama dengan 0, atau 2 kali simpul dikurang batang dikurang rangka
ya, itu sama dengan 0. Kemudian syarat kedua untuk menganalisis, bukan syarat, maaf ya, langkah kedua, menghitung keseimbangan gaya dalam. Ada 3, sigma gaya horizontal atau sigma fx sama dengan 0. Kemudian sigma gaya vertikal atau sigma fa sama dengan 0. Dan sigma momen. Ya, momen itu buntir ya, mutar. Nah, itu sama dengan 0. Kemudian lanjut ke metode sambungan atau metode keseimbangan titik simpul. Nah, analisis itu dilakukan di sambungan simpul atau pin. Kemudian, batang merupakan batang dan gaya, di mana satu gaya pada setiap ujung batang. Jadi ada satu gaya pada setiap ujung batang. Kemudian yang ketiga berlaku hukum aksi reaksi atau gaya besar sama tetapi arah berlawanan. Ya, aksi reaksi sama dengan hukum 3 Newton. Kemudian langkah keempat atau analisis keempat itu digunakan untuk menghitung gaya pada keseluruhan struktur rangka batang ya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada rangka batang sederhana dengan gaya horizontal 70 kN ya. Tinggi rangka batang itu 1,2 meter. Bentang rangka batang ini berada tepat di tengah-tengah 3,5. Kemudian tumpuan sendi dan roll ya. Jadi sebenarnya ini rangka batangnya hanya berbentuk segitiga. Cuma segitiga setelahnya itu dia berbentuk cantilever atau jorokan ya. Jadi ada tumpuan yang berada di titik D. Nah, di titik D juga ini ada beban di situ. Dia besarnya 24 kN, cuma terhapus ini angkanya. Ini 24 kN. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisisnya? Jadi kita cek dulu stabilitas. Jumlah simpul, batang, dan reaksi. Jadi kita harus tahu dulu. Jumlah simpulnya 4. Kita hitung. Di titik D1, di titik A1, berarti sudah 2. Titik D1, 3, titik C1, berarti 4. Nah, benar ya. Kemudian jumlah batang B ada 5. B ke A 1 ya, A ke D 2, A ke C 3, B ke C 4, C ke D 5. Benar ya. Kemudian jumlah reaksi R3 di titik A 70 kN ya. Di titik D ya 24 kN, kemudian reaksi vertikal di B ya. Di B dan C ini kan sama saja RVB dan RVC ya. Nah, ini dihitung 1 ya. Jadi dia ada 3 jumlah reaksi ya. Ya, sekarang kita hitung stabilitasnya apakah sama dengan 0 ya. Jadi 2 kali S dikurang B dikurang R itu sama dengan 2 kali S S4 kurang 5 B-nya itu 5 dikurang R itu reaksi 3 sama dengan 0. Ya, betul ya. Berarti rangka batangnya ini stabil ya. Nah, sekarang kita menghitung sigma momen B ya. Sigma momen B sama dengan 0. Berarti kita menghitung dari ujung C ke kiri ya. RVC dikali 3,5 ya, yang di tengah-tengah itu RVC reaksi vertikal C dikurang, kenapa dikurang? Karena berlawanan arah jarum jam di arah ke kanan ya. Dikurang 70 dikali 1,2 tinggi rangka batang. Kemudian dikurang 24. Nah, 24 itu yang titik D, beban titik D ini 24 ini yang terhapus ini yang saya tanda biru ya. Oke, 24 dikali 7, 3,5 tambah 3,5 tuh 7 ya. Sama dengan 0. Didapat reaksi vertikal C itu 72 kN arah ke atas. Kemudian kita tinjau sigma momen C, berarti kita meninjau dari B ke C ya. RVB berarti R vertikal B, reaksi vertikal B dikali 3,5 ya. Ditambah, kenapa? Karena dia searah ya. Kalau tadi di C dia berlawanan ya. Berarti di sini ditambah searah jarum jam ya. Tambah 70 kali 1,2. Saya ke atas dulu supaya lihat. Nah, ini 70 kali tingginya 1,2 tambah 24. 24 ini titik D, ini beban di titik D ya.
24 kilonewton dikali 3,5 ya, tidak dikali 7 lagi. Kenapa? Karena dari D ke titik C ya. Berarti hanya 3,5 ya. Didapat RVB itu sama dengan minus 48 kilonewton arah ke bawah. Nah, secara logika arah ke bawah itu benar ya, karena di titik D ini tidak ada tumpuan ya. Berarti dia menggantung ya. Jadi cenderung dia arah bebannya berat ke bawah ya. Berarti sudah benar ya. Kalau secara logika ya, jadi hasil perhitungan dan logika analisis biasa kita itu menyatakan itu benar ya. Kemudian kita cek, kita kontrol, apakah betul ini gaya-gaya vertikalnya sama dengan 0. Jadi sigma gaya vertikal atau sigma F vertikal sama dengan 0, 72. Nah, 72 tadi gaya apa lagi namanya? Bebannya ya. Ini mana tadi? Maaf, saya salah ini. Mana tadi? 72 itu dari mana? Oh, maaf, RVC ya. Ini betul. RVC 72 dikurang 24. 24 dari mana tadi? Nah, 24 itu D ya, beban D ini ya, yang saya tandai biru ini, mudah-mudahan kelihatan di monitor HP-nya atau laptopnya. Kurang 24 arah ke bawah, dikurang 48 ya, arah ke bawah juga. Jadi sama dengan 0. Berarti gaya vertikal ini terkontrol dan memenuhi syarat keseimbangan mekanika ya. Kemudian sigma gaya horizontal B ya, sigma gaya horizontal. Jadi di sini ada gaya horizontal di titik B ini. Kenapa? Karena ada roll di sini ya, ada titik roll. Jadi di sendi itu ada namanya beban angin. Makanya di sini disebut dengan beban angin itu sigma gaya horizontal ya, sama dengan 0. RHB itu dikurang 70. 70 itu tadi gaya ini, maaf ya terlalu cepat. Jadi 70 ini ya yang di titik A dikurang, kenapa? Karena berlawanan ya. Jadi RHB dikurang 70 sama dengan 0, sehingga RHB itu sama dengan 70 kN arah ke kiri ya. Itu gaya horizontal. Nah, untuk menghitung besar gaya pada tiap simpul, nah ini harus digunakan prinsip poligon gaya tertutup. Jadi harus digunakan prinsip perhitungan dengan model poligon gaya tertutup. Yang kedua, analisis tiap simpul itu dapat dibuat dalam bentuk diagram yang dikenal dengan nama diagram Maxwell ya. Jadi analisisnya dibuatkan diagram Maxwell ya. Nah, kita coba analisis per titik ya. Tadi gaya-gayanya sudah dihitung semua, reaksi-reaksi dalamnya. Kemudian kita pakai rumus untuk menghitung ya. Panjang batang miring. Nah, jadi AB, coba perhatikan batang miringnya AB sama dengan AD ya. Jadi karena dia simetris, jadi langsung pakai akar 3,5 kuadrat jarak ya. 3,5 kuadrat. Jadi jaraknya ini yang diakarkan, yang dipangkatkan dalam akar. Jadi karena dia AB ini AB ya, sama AD, jadi 3,5 kuadrat 2 kali karena 2 jarak. Ditambah 1,2 kuadrat ya, tinggi ya di sebelah kiri dan kanan ya juga kuadratkan sehingga dapat 3,7 meter ya. Nah, kita tinjau simpul B, titik B ya. Simpul B itu A, sigma gaya horizontal B-nya itu sama dengan 0. Tadi kan ada gaya horizontal yang berada di situ. Nah, kita sudah dapat gaya horizontal itu 70 ya, dikurang FHBC ya. Jadi HB terhadap C ya. Nah, FH terhadap batang C itu dapat 70 kN. Berarti simpul B itu ditarik. Karena dia bernilai positif berarti tarik. Kalau dia negatif berarti dia tekan ya. Berarti batang simpul B-nya tarik di titik B ini ya, karena gaya horizontal dia tarik karena positif, sehingga kalau di batang BC-nya itu ditekan ya, dia tertekan ke arah roll ya. Kemudian bagian B, sigma vertikal B ya sama dengan 0. Sigma vertikal B tadi sudah didapat 48 kN dikurang 1,2 tinggi ya, tinggi konstruksinya atau tinggi rangka batangnya dibagi
3,7. Nah, ini dari batang miringnya ya, 3,7 ya. Karena kita mencari vertikal B-nya ya, jadi batang miringnya. Ya, dikali F C ke A. Gaya FC ini ya, F CA, gaya di titik CA yang batang di tengah ini ya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ya, kita substitusi, itu dapat 148 kN, berarti dia tarik ya. Karena dia bernilai positif. Berarti 48 kali 3,7 bagi 1,2 dapat 148 kN ya. Dia bernilai positif. Nah, itu titik B ya. Kemudian kita masuk ke titik simpul C. Titik simpul C, sigma FHC, gaya horizontalnya itu berarti 70, ingat gaya horizontal tadi hanya satu yang bekerja, yang 70 itu kilonewton. Nah, itu sama dengan simpul C tarik, ya sama dengan simpul B, dia juga tarik. Kemudian batang CB-nya itu tekan ya. Batang C ke B itu tekan. Jadi tadi B ke C, sekarang C ke B ya, sebaliknya ya. Jadi dia sama-sama batang tarik dan batang tekan ya. Nah, kemudian kita menghitung gaya horizontal C-nya ya. Jadi gaya horizontal C 70 dikurang FHCD sama juga 70 kN juga, karena dia berada di C ke D ya, jadi horizontal. Nah, jadi horizontal ini yang bekerja memang yang 70 kN. Jadi B ke C, C ke B, C ke D, D ke C, nah, itu yang bekerja hanya gaya 70 kN ya. Ini kita harus paham ya, supaya tidak salah paham ya. Jadi tetap sama. Nanti bertanya, kenapa itu terus Pak? Ya karena memang gaya horizontal yang bekerja hanya gaya yang 70 kN ya. Nah, itu kalau di dunia nyata atau realnya itu sama dengan beban angin. Ya, jadi berapa kecepatan angin? Angin itu kan dia horizontal menerpa ya. Jadi arah ke rangka batang itu arah horizontal ya. Kita asumsikan seperti itu. Kemudian sigma vertikal C sama dengan 0. Nah, ini kita C-nya ya. C-nya ini titik C, berarti vertikalnya arah ke atas. Berarti beban miring ya. Beban miring tadi berapa? Oh maaf, ini ada gaya ya. Ini pas di tengah-tengah ini 72 kN ya. Sudah didapat tadi. Nah, berarti bukan beban miringnya ya. Berarti 72 dikurang F VCA sama itu juga. Berarti 72 kN arah tekan ya. Jadi BC sudah didapat. Kemudian simpul D. Sigma vertikal D berarti arah ke atas sama dengan 0. Nah, kalau vertikal D tadi bebannya kan sudah 24 ya. Saya kembali di gambar ini 24 kN. Kemudian apalagi yang bekerja di situ? Dikurang 1,2. 1,2 itu tinggi rangka batang ya. Nah, kemudian 3,7 itu per 3,7 didapat dari kemiringan rangka batang ini ya, panjang batang miring. Nah, 3,7. Nah, berarti benar ya. Dapat 24 kali 3,7 bagi 1,2 dapat 74 kN. Nah, berarti dia bernilai positif, berarti dia tarik ya. Selesai di simpul D, kemudian simpul A. Nah, simpul A itu harusnya sama dengan 0 ya. Jadi sigma vertikal horizontal A itu sama dengan 0. Berarti 70 dikurang 3,5 per 3,7 ya, di titik A ya. Mana tadi titik A-nya itu? Oh, paling atas ya. Berarti ini pertemuan dari 3 titik simpul ya. Nah, pertemuan 3 titik simpul. Nah, 70 dikurang 3,5. Nah, dari mana tadi 3,5? Coba kita cari dulu ya. 3,5. Oh, jarak ya. Berarti jarak. Ini ya. Jarak dibagi 3,7 itu sisi miring ya. Jadi 70 dikurang jaraknya dibagi sisi miringnya ya, 3,7 dikali FAB ya. Jadi F batang A ke B. Kemudian ditambah 3,5 itu jarak lagi ya. Dari A ke B, sekarang A ke D ya mau dicari. 3,5 per 3,7 kemiringannya dikali
AD. Jadi kita lihat lagi ilustrasi gambar AB AD ya. Nah, ini ya AB AD ya. Berarti yang mau dihitung ini batang miringnya ya, batang miringnya. Makanya jarak dibagi 3,5 dibagi batang miring ya. 3,7 ya. Sama dengan 0. Nah, kita masukkan 70 dikurang 3,5 per 3,7, FAB itu tadi 148 ya. Dari mana dapat 148? Nah, ini dapat ya. Jadi dia didapat FPB itu 148 kilonewton ya. Sama dengan FCA ya. Jadi FAB itu sama dengan FCA. Ya, ini ya. FAB sama dengan FCA ya. Saya ke bawah lagi, mana tadi? 148 ditambah 3,5 per 3,7 FAD. FAD itu 74. Mana tadi? 74. Dari mana tadi dapat ini? Saya lihat dulu ya. 74, 72 ya. Oh ini, dari simpul D ya. FAD dapat 74. Nah, itu harus sama dengan 0. Ya, kalau dia sama dengan 0 berarti terbukti. Berarti secara analisis gaya-gaya dalam dan gaya-gaya luar yang bekerja pada titik simpul semua rangka batan itu aman ya, relatif aman atau stabil. Sehingga bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi 70 kilonewton. Nah, ini digambarkan ini arah ke kiri berarti dia arah positif ya. Ya, 70 kilonewton. Arah ke kiri ya beban angin, kemudian arah ke kanan ini berarti tarik, kalau dia arah ke simpul berarti tekan ya. Di titik A 148 berarti dia tarik ya. Kemudian arah ke sana 70 kilonewton ya, itu beban angin. Kemudian yang ke bawah ini arah 74 itu tarik. Kemudian yang ada 7 ini arah ke atas berarti itu tekan. Jadi semua gaya yang arah panahnya menuju ke titik itu namanya gaya tekan ya. Kalau dia menjauhi berarti dia tarik. Jadi kalau tarik itu bernilai positif, kalau gaya tekan bernilai negatif. Nah, ini saya kira apalagi namanya? Perlu saya beri penjelasan juga ya. Saya kasih 2 contoh kalau begitu. Saya cukup 2 contoh ya. Selanjutnya nanti Anda analisis. Kita masuk ke kasus kedua ya. Jadi tadi yang pertama sudah ya. Kasus kedua, hitung gaya reaksi tumpuan dan gaya tiap batangnya. Berikan tanda pada batang tersebut. Apakah dia gaya tarik atau gaya tekan ya. Nah, ini ada sebuah konstruksi segitiga ya. Jadi dia ini berada pada konstruksi dinding ya, karena dia nempel ini miring ya, terbalik. Jadi A ke B ada beban 105 kilonewton ya. Tinggi segitiga kalau dari bawah ini ada 4 meter ya, tambahan 1,25 meter. Kemudian lebarnya kalau dari atas ini sebenarnya tingginya ya. Itu 3 meter. Jadi panjangnya ini 5,25 ya kalau saya mau simpulkan. Kemudian lebarnya ini 3 meter, beban titik itu 105. Dia berada pada titik A, B, C ya, di mana titik A itu sendi, kemudian titik C itu roll ya. Nah, begitu cara menganalisisnya. Kemudian kita coba analisis berapa jumlah simpul? 1, 2, 3 berarti titik A, B, C. Kemudian jumlah batang 1, 2, 3 berarti 3 juga ya. BC, BA, CA ya. Ada 3. Kemudian jumlah reaksi juga 3. Jadi bukan 4. Nah, kenapa 3? Karena 105 yang pertama. Kemudian reaksi di titik A. Kemudian reaksi di titik C. Ya, jadi 3 bukan 4 ya. Baik. Saya lanjut. Sehingga kita analisis. 2S dikurang B dikurang R ya, berarti 2 kali S 2 kali 3 dikurang 3 kurang 3 itu sama dengan 0 ya. 6 kali 3 6 kurang 3 dikurang 3 lagi sama dengan 0, berarti rangka batangnya stabil ya. Nah, sekarang kita menghitung sigma momen A sama dengan 0, RVC ya, RV di titik C. V itu vertikal ya, C itu titik C.
dikali 5,25 ya, 4 tambah 1,25 5,25 dikurang 105 berlawanan ya, makanya dikurang 105 dikali 3 jarak. Nah, tinggi ini di atas sama dengan 0 ya. Sehingga RVC itu sama dengan 60 kN arah ke kiri ya. Karena dia ini nempel di dinding ya. Kemudian sigma momen C. A tadi sudah, berarti R vertikal A dikali 5,25 jaraknya tambah 1,5. Kenapa ditambah? Karena dia searah ya. 1,15 kali 3 ya, 3 itu tinggi segitiga tadi, nggak usah saya roll ke atas ya, dia dapat minus ya, dia dapat minus, jadi minus 60 kilo Newton. Tapi kalau kita kurangkan sigma momen A dikurang sigma momen C, nah, berarti dia apalagi namanya terkontrol ya, stabil. Oke, sigma F horizontal A. Jadi gaya horizontal A itu dapat dari RHA. RHA itu sama dengan 105 ya. Berarti sama juga RHA itu sama dengan 105 kN arah ke atas ya. Jadi dia berlawanan. Nah, sekarang kita menghitung panjang batang miring. Nah, jadi yang namanya konstruksi rangka batang harus selalu pakai rumus ini ya. Ya, harus selalu pakai rumus ini. Ya, jadi AB sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu jaraknya tadi tambah 1,25 yang kemiringan pertama ya. Itu sama dengan 3,25 meter. Itu kalau A ke B ya. Saya kasih ke atas dulu supaya enggak bingung. Nah, ini ya A ke B. Jadi ini ada jarak 3 dengan 1,25. Kalau B ke C langsung ya 4 meter ya. Dikali jarak 3 meter. Ya, coba kita lihat. Sedang ingat ya. Nah, ini. Jadi AB jelas tadi ya, BC juga jelas. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi AB itu 3 sisi miring, panjang batang miringnya 3,25. Kalau BC itu adalah 5 meter. Sekarang kita analisis per titik simpul. Simpul A, sigma vertikal A sama dengan 0. Sigma vertikal A tadi sudah didapat 60 ya. Nah, saya ke atas lagi supaya tidak bingung. Nah, ini ya 60 RVA 60 ini, RVC-nya juga 60 ya, coba diingat-ingat ya, RHA-nya itu 105. Oke. Jadi kita tidak ke atas lagi melihat. 60 dikurang 3 itu jarak tinggi segitiga ya. Per 3,25 sisi miring AB ya. Nah, sisi miring dari AB tadi. Nah, ini ya. Panjang batang miring dikali FAB dikurang, kenapa dikurang? Ya karena itu kan lubangannya menggantung ya. Dikurang FHAC ya. Didapat 105 dikurang 25 ya. FAB tadi kan tinggal dikali masuk ini 65 kN ini ya. Nah ini. FAB ini kan ada FAB dapat 25 tadi ini 1,25 kali sekian kali 65 per 325 dapat 25 ya. Dikurang FHC. Jadi FHC dapat 80 kN. Berarti dia tarik ya. Tarik ya karena dia bernilai positif. Ya, ini sigma vertikal horizontal. Kemudian simpul B, FHB sama dengan 0. Jadi 105 dikurang 1,25 tadi jarak bagian atas yang miring itu ya, per sisi miring 3,25 dikali FBA. FBA tadi atau FAB sama 65 kN dikurang 4/5. Dari mana dapat 4 itu? 4 itu berarti sisi miring ini ya. 4/5. 5 ini jarak keseluruhan ya. Jarak keseluruhan ya. 4 bukan keseluruhan, tapi panjang batang miring ya. Nah, ini saya salah ya. Karena kalau panjang keseluruhan tadi berarti 4 tambah 1,25 harusnya 5,25. Ternyata ini per BC ya, karena yang mau ditinjau ini FBC. Berarti jaraknya 4 dibagi panjang sisi miring ya, FBC ini di atas ya, yang 5 ini dikali FBC sama dengan 0. Nah, yang mau dicari kan FBC yang belum didapat.
FBA itu sama dengan FAB ya, 65. Sehingga kita masukkan angkanya semua, dapat FBC itu 100 kilonewton. Nah, dia juga sama bernilai tekan ya, atau tekan itu berarti dia negatif ya. Coba di sini tidak dituliskan ya. Tapi arah panahnya saja yang ditunjukkan ya. Jadi dia tekan. Kemudian simpul C ya. Simpul C, sigma gaya vertikal C sama dengan 0 ya. 60 dikurang 3/5 kali 100. FPC tadi sudah dapat 60. Apakah betul? Kita lihat FPC. Mana ini ya? Betul ya? 60 ke bawah dikurang 3 itu jarak ya. Jaraknya ya 3 meter per 5 sisi miring ya. Sisi miring di BC tadi ya. Dikali 100. 100 itu FBC. Ini ya. 100 kilonewton. Nah, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi sigma FHC sama dengan 0. FHC tadi 80. Mana tadi FHC 80? Ah, ini ya. 80. Jadi semua gaya-gaya batang itu saling berhubungan. Dikurang 4 jaraknya dibagi 5. 5 itu sisi miring ya. Kali 100. Nah, ini FBC ya. Dapat 0. Nah, sehingga ini bisa digambarkan seperti ini. Titik B, panah ke atas itu berarti tarik. Panah ke bawah tarik. Yang arah ke simpul tekan, berarti dia bernilai negatif ya. Nah, ini juga sama titik simpul yang lain, yang menjauhi itu berarti dia tarik, yang mengarah ke situ berarti tekan. Kalau di titik A tidak ada tekan, di titik apa ini C ada tekan ya. Nah, ada tekan juga karena dia roll ya. Nah, saya kira begitu cara penggambaran. Kalau untuk rangka batang, untuk kasus selanjutnya silakan Anda pelajari sendiri. Ini materinya sebentar saya share di grup. Nah, ini ada tugas ya untuk Anda kerjakan latihan di rumah ya. Ini kurang lebih 1 minggu Anda masukkan sebelum kuliah minggu depan ya. Coba Anda hitung. Nah, ini sebenarnya hampir sama saya dengan yang tadi. Hanya saja dia ada 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. 5 titik simpul ya. Batangnya ini 4, 5, 6 ya, ada 6 batang. Nah, itu saya sudah bantu itu. Kemudian gaya reaksi, ya Anda hitung kira-kira berapa. Kalau saya lihat ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti S itu, apa lagi namanya? S itu simpul 5 ya. Kemudian batang 6. Ya, kemudian reaksi 4. Nah, itu saya sudah bantu. Silakan nanti hitung. Ya. Soal kedua, soal ketiga, keempat. Nah, kalau begini berarti Anda pilih saja 2 soal yang simple ya. Silakan Anda pilih soal, jadi masing-masing memilih 2 soal ya untuk dikerjakan. Saya yakin tidak ada yang mau ngambil soal kelima ini. Paling ambil soal keempat, soal kedua atau soal ke-1 ya. Ya, silakan. Yang jelas 1 orang itu mengerjakan 2 soal. Jadi tidak usah 5 soal itu dikerjakan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ya, sebenarnya simpel ya. Ya, cuma begitu tadi. Anda harus menganalisis ya. Ya, begitu kalau kita apalagi namanya belajar ilmu mekanika ya. Kita harus bisa menganalisis sebuah rangka batang ya. Jadi kalau Anda salah analisis, berarti ada kemungkinan kesalahan dalam perhitungan ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Coba diaktifkan dulu kameranya sebelum saya tutup ya. Adi Risaldi, Sri Mutiara, Adi Risaldi. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang mana yang terkait dalam contoh tadi, Bu. Tadi, Pak. Ya. Kan ada tadi angka 100. Dari mana itu tadi, Pak? Diambil. 100 yang contoh kedua ya? Iya, Pak.
Oke, 100 kasus 2 ya. Ini ya. 100 itu diambil FBC. Ini. Hasil dari FBC. Nah, jadi 80 ini kan tidak dimasukkan. Dia langsung dicontoh ini kita supaya tidak panjang uraiannya. Dia tidak kasih masuk simbol-simbol hurufnya ya. Jadi 80 ini FHC kan. FHC itu kita sudah dapat tadi 80 ini di atas. Mana tadi? FHC 80. Sebentar. Nah, ini FHC ya. HAC 80 ya. Kemudian dikurang 4/5. 4 itu ini tingginya ini nih, sebelah kiri ini. Saya langsung ke sini ini. Bisa lihat pointer saya ya. Nah, ini kan HC ya. Di C, titik C. Berarti dia ini tingginya ya, yang 4 ini. Kelihatan pointer mouse saya ya. Ini ya. Nah, ini nih. 4 dibagi 5. 5 itu kemiringan. Ini kan miring ini nih. Ini ya, sisi miringnya ini yang ada angka 100. Nah, 5 itu kan didapat dari hitungan sini tadi ini. BC 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Ya, jadi perhatikan angka-angka yang berada pada posisi situ. Jadi 80 dikurang 4 ya. 4 itu jarak ya, jarak di titik C ya. Kemudian 5 itu sisi miringnya dikali 100. 100 itu dari FBC. Ini kan ada titik B ke C. Ya, berhubungan kan? Nah, berhubungan. Ya, dikali 100 dapat 0. Bagaimana? Andi Rizky? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Jadi coba dianalisis, karena ini kalau saya mau masukkan semua simbol ininya, ini uraiannya jadi panjang, malah tambah bingung. Jadi sekarang itu tinggal mencari saja, oh angkanya dapat dari mana? Oh, coba lihat, oh sesuai tidak posisinya? Oh iya, ini kan B ke C dengan H ke C. H itu horizontal ya. Jadi gaya horizontal di titik C, berarti arah ke atasnya ya. Arah ke atasnya. Jadi kalau ada titik H, berarti horizontal. Kalau dia tulis FVC, berarti gaya vertikal arah ke atas di titik C. Di sini juga horizontal arah ke atas, karena ini posisi segitiganya miring. Ya, paham ya? Jadi beda kalau di contoh kasus yang pertama tadi ya. Jadi horizontalnya itu karena dia segitiganya tidak miring atau tidak berada di dinding ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada coba diaktifkan kameranya. Jadi soal tugasnya itu memilih ya. Yang jelas 1 orang 2 soal ya. Diaktifkan dulu kameranya sebelum saya akhiri. Adi Rizaldi. Oke, di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik, saya save dulu. Absen nanti dengan materi saya share di grup ya. Silakan nanti Anda absen. Kalau misalnya ada yang bertanya, jangan bertanya pas hari hanya ya. Biasanya saya tidak perhatikan lagi tuh. Tadi ada yang bertanya, saya sementara di jalan. Kebetulan saya lagi di rumah yang satu ini, makanya saya terlambat 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Karena saya perjalanan tadi ke sini ya. Saya hari Minggu juga butuh istirahat, cari ketenangan ya. Jadi makanya biasa terlambat setengah jam, 1 jam, atau kadang saya refreshing dulu di pantai atau di mana ya setiap hari Minggu, karena saya ini full Senin sampai Sabtu ya, tidak ada libur saya, makanya saya harus siapkan waktu 1 hari untuk istirahat ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beristirahat.